nahaitukum an ziyaratil kubur faqad udzina li Muhammadin fi ziyarati qabri Aminah fazuruha. Pada sebagian riwayat, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha fa innaha tudzakirul maut. Ini hadis riwayat Imam Muslim jelas memerintahkan, perintah dari Nabi kita untuk berziarah, karena ziarah itu dapat mengingatkan kita pada akhirat. Berarti kalau begitu ziarah kubur bid'ah apa bukan? Bukan, karena jelas diperintahkan oleh Nabi. Bid'ah itu sesuatu yang jelas menyimpang dari ajaran. Niki sholawat lebih jelas lagi perintahnya langsung dari Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Maka dalam khutbah itu sering disampaikan, innallaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihil musabbihati bi qudsih. Allah Ta'ala memerintahkan kepada kita semua sesuatu yang dilakukan sendiri oleh Allah Ta'ala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Allah dan para malaikat itu melakukan sholawat. Wasanna bi malaikati qudsih. Yang kedua, para malaikat innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Kemudian ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Ini jelas sholawat itu perintah dari Allah dalam Al-Quran, cetha banget, bukan lagi mutasyabih. Shollu alaihi taslima. Mereka yang ahli sholawat ya bukan ahli bid'ah. Itu menjelaskan perintahnya Allah, melaksanakan perintahnya Allah. Ahli zikir lebih-lebih. Ahli zikir mana perintahnya? Wah, banyak di Al-Quran, banyak hadis juga banyak. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Ini jelas. Jadi ahli zikir, ahli sholawat, ahli ziarah bukan termasuk kategori ahli bid'ah, karena mereka adalah orang-orang yang melaksanakan perintah dari Allah dan Rasulnya. Terus yang ahli bid'ah itu jur siapa? Ya ahli bid'ah itu ya orang-orang yang menyimpang dari ajaran Rasulullah. Sinten? Di antaranya kalau memang harus disebutkan ya ahli takfir, orang yang suka mengkafirkan orang. Tidak ada ajaran Nabi itu mengkafirkan orang, itu tidak ada. Sayyidina Usamah, Sayyidina Khalid bin Walid, di saat beliau perang jelas berhadapan dengan orang kafir, ketika dia jatuh mengucapkan syahadat tetap dipenggal dengan alasan syahadatnya hanya kamuflase semata untuk menjaga nyawanya. Itu saja ditegur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kowe kok ngarani kafir, kok kamu bisa menuduh dia kafir? Apa kamu sudah membelah dadanya? Pomok belek dodone weruh nek dheweke ku kafir. Nah ini artinya apa? Ndak boleh kita gampang menuduh orang kafir, itu ndak boleh. Maka kalau kita bicara siapa ahli bid'ah, ya orang yang paling senang mengkafirkan orang itu ahli bid'ah. Orang termasuk satu sahabat, orang-orang yang senang mencela para sahabat, ya yang bahkan mentasrekkan. Ya ada kelompok yang memang senang menghujat, melaknat para sahabat. Ini jelas bid'ah, karena Rasul jelas nyata-nyata memerintahkan Allah fi ashabi. Jangankan sahabat, sabtus solihin, kita diperintahkan oleh Allah Ta'ala kan untuk husnudzon, oleh Nabi juga untuk husnudzon. Maka
tradisi ataupun kebiasaan ataupun perlakuan yang menghujat orang lain, lebih-lebih di panggung, pada ulama-ulama, Imam Ghazali dihujat, Imam Asy'ari dan sebagainya. Nah, ini orang-orang yang nopo kategori ahli bid'ah. Niki nggih. Termasuk ahli bid'ah siapa? Orang-orang yang melawan pemerintah. Nggih, orang yang nopo melawan pemerintah. Karena perintah Rasul itu jelas, alaikum bisam'i wa ta'ah. Kita itu diperintahkan nopo untuk tunduk dan patuh. Nggih. Kecuali kalau memang jelas nyata-nyata pemimpin kita itu kufur, baru kita berhak nggih untuk keluar, untuk apa namanya, katakan mengazal, menginizal beliau itu boleh, tidak kafir nggih. Senangnya nopo menghujat pemerintah, senangnya nopo namine mencari kesalahan pemerintah. Ini termasuk bagian dari bid'ah karena apa yang mereka sampaikan jelas berlawanan dengan perintahnya Allah dan Rasulnya. Allah Rasulnya memerintahkan atiullah wa atiur Rasul wa ulil amri minkum, sementara orang-orang kayak gitu niku senang, orang-orang itu senangnya nopo menghujat dan menghujat niki. Ya, jadi orang-orang seperti itu, rekomendasi dari Imam Malik, jangan kamu belajar kepada mereka. Ini dieling-eling ini ya, diingat-ingat 3 orang yang menurut Imam Malik tidak boleh kita mencari ilmu atau ngaji pada para beliau. Ini ahli bid'ah, kemudian orang yang gampang berdusta, kemudian orang yang tidak kita ketahui dari mana dia mengaji dan kapan dia mengaji.